Dalam setiap kisah sukses, pastilah orang akan melewati anak tangga yang semua tak sama. Pada saat mereka menemukan lubang hitam, mereka akan bangkit, mereka akan berkarya karena mereka lebih harmoni. Mereka bukanlah band kaleng-kaleng, kemanapun mereka melangkah, kemanapun band ini pergi, mereka mengikuti manapun angin berhembus karena hasil karya mereka begitu indah. Jadinya, mereka bercerita mengenai mereka yang sudah meninggalkan angkuh karena mereka begitu peduli kepada para sobat. Dan sekarang mereka sudah kembali, mereka bersatu kembali, mereka tidak lagi menanti sebuah jawaban, tetapi sekarang mereka hadir karena mereka menanti keajaiban. Seharusnya aku dapat berseri atas semua yang terjadi padaku. Aku merasa bahwasanya hidup ini tak lebih dari sebuah perjalanan hingga saat ku tiba. Semoga tak lelah ku terus berburu hingga saat ku tiba. Ku harap temukan apa yang aku cari. Menanti keajaiban. Menanti keajaiban. Sha-la-la, Wow. Dari dulu, 23 tahun yang lalu, saya tahu Padi sampai sekarang kerennya tuh nggak pernah hilang. Bener nggak Mas? Keren banget. Terima kasih teman-teman Padi. Mas Yoyo terima kasih telah hadir di sini. Mas Rindra, Mas Fadli, Mas Pio dan juga Mas Ari. Terima kasih. Apa kabar? Baik, sehat benar. Ada yang udah mulai cenut-cenut pundaknya, kolesterol, udah cek-cek sesak napas. Ya. Kakinya itu udah pegal ya Mas ya. Asam urat. Tadi Mas, ini kan lagu apa tadi judulnya? Ya kan? Menanti Ini Keajaiban. ciptaannya siapa? Saya sama Fadli. Berdua. Oke. Berangkat dari apa nih? Berangkat dari kangen satu dengan yang lain atau apa nih? Keajaiban apa sih yang ditunggu di sini? Itu dari album ketiga ya. Jadi waktu itu tahun 2002 ya. 2003. 2003 itu masa-masa kita memang masih muda ya, masih muda, banyak pencarian, Emang sekarang enggak? banyak masalah ya. Sekarang mateng sudah, kalau kelapa udah banyak santannya ya. Masak pohon kalau sekarang. Jadi temanya lebih banyak ke filosofi sih, lebih filsafat, spiritual juga. Kayak apa lagu tentang apa soul searching. Soul searching. Emang sekarang jiwanya belum ketemu Mas, jiwanya Padi atau baru ketemu lagi jiwanya Padi? Kalau kita ketemu, udah ketemu maksudnya udah ketemu jiwanya kita. Kita oleh karena itulah makanya kita reborn. Itu setelah kita soul searching selama 7 tahun, akhirnya kita kembali lagi. Akhirnya memang benar ya. Ternyata jiwanya tuh yang dulu gitu kan. Iya. Nggak bisa kelain hati gitu Mas ya. Yang membedakan dulu dengan reborn adalah sebelum kita reborn kita membuat sebuah kesepakatan yang kita atur dalam sebuah agreement. Betul, sampai pakai notaris kan Mas. Nah, itulah akhirnya ternyata itulah yang membuat kita unek-unek kita yang dulu itu bisa tertuang di situ. Ini sebenarnya tuh kayak fakta gitu ya. Fakta. Bener nggak sih kayak fakta? Misalnya Piu jangan diganggu kalau lagi ini. Nggak gitu. sampai kayak gitu Oh nggak sih. sampai kayak gitu juga. Tapi lebih ke gimana band ini nanti seperti apa, gitu aja sih. Bagaimana bisa orang yang kemudian saling nggak enakan, orang yang kemudian saling merasa takut mengganggu yang lain, itu bisa menciptakan karya yang segitu Nah, hebat. itu mungkin setelah kita udah apa ya, udah jadi. Udah Mungkin, tapi jadi. sebelumnya ya kita fun. Sebelumnya cair kita. Sebelumnya sangat fun sekali. Iya. Pada Sebelum awal. dari kesuksesan band. Sebelumnya. Oh berarti kesuksesan itu membawa beban gitu ya? Iya, ada benar. faktor itu Pepatah juga. mengatakan kan harta, tahta, wanita. itu bisa merubah orang. Saya Oh, sendiri iya? merasa begitu.
Dulu saya merasa Piu ini sombong banget, ternyata saya lebih sombong dari dia. Oh gitu. Ya, jadi mungkin itulah berubah, ada perubahan sih. Ada Oh ya? perubahan. Iya. Kita itu di musik nggak pernah banyak masalah nyambung. Istilahnya kita udah chemistry-nya udah nyambung. Cuman memang mungkin waktunya agak cepat untuk blending tentang personality masing-masing. Jadi pada saat kita besar, ya kita juga bingung mungkin memposisikan diri sebagai band dan sebagai personal karena secara musikal kita sudah nggak ada pertanyaan lagi. Betul, kita benar-benar langsung musikalitas nyambung. luar Tapi biasa. di luar musik itu faktor-faktor mentalitas, faktor personality, bagaimana kita satu sama yang lain itu yang memang dibutuhkan ya. Benar. Kan kita juga masing-masing personil ini kan punya background yang berbeda-beda. Dalam artian lingkungan juga. Kita punya teman kan juga nggak melulu kita berlima aja, tapi ada lingkungan lain yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan kita. Setuju. Atau mungkin ada keluarga baru yang akhirnya menjadi Menyita bagian dari perhatian, kita macam-macam. prioritas. Tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi performance ya Mas. Saya nggak pernah Enggak. sekalipun Kalau melihat ibaratnya- performance Padi berantem di atas panggung. Nggak ada. Ibaratnya kita berlima ditaruh di ruangan kosong tertutup buat suruh main musik udah beres. Beres Gitu aja. sudah. Hilang semua Secara masalah. musik, hilang semua masalah. Kadang kita bisa lupa Iya. habis berantem atau apa. Kadang habis Tadi kita ngomongin apa sih gitu? ini ngapain ya gitu. Tadi kita ributin apa sih? Enak aja sih kalau udah musik udah cair semua. Tapi kalau sekarang kita bicara mengenai album Indra Keenam ya. Album Indra Keenam ini kan mempunyai konsep yang kalau menurut saya konsep promosi beda banget sama band-band. Saya sama kayak Padi dulu sebelum Reborn gitu kan. Dulu kan buat video klip, kemudian promo. Kalau sekarang malah buat apa? Web series. Idenya siapa? Iya, iya. Short movie ya. Short movie. Kita ya. bikin dari awalnya bikin klip kedua ini kita rembuk untuk milih lagu mana. Akhirnya dipilihlah ada 2 lagu. 2 lagu itu kita tawarkan, Mas Pio sempat ngubungin Angga di Masa Songko untuk mau nggak, kita udah pernah kerjasama kan sebelumnya di klip Harmoni. Itu klip terakhir Padi. Oh ya? Ya dari album kelima ya. Setelah itu kita vakum. Iya. Jadi pada saat kita ngajak lagi dia bersedia dan dia malah mengusulkan dia milih lagu ini aja yang kita pakai. Saya akan kolaborasi dengan Padi, Angga Dwi Mas Sasongko, Visinema bekerja sama dengan Padi bikin film pendek dan bikin klip. Jadi kolaboratif musisi dengan movie maker ya. Udah siap tuh nggak Mas dengan tantangan-tantangan sekarang dengan generasi-generasi yang Sebenarnya baru? sih kita berusaha adaptif ya, berusaha mengadaptasi segala macam perubahan teknologi maupun perubahan cara berpromosi, memperkenalkan karya-karya tidak seperti 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun lalu kan sangat konvensional, kita rilis album secara fisik, terus pasti ada video klip diputar di TV, di kita radio. keliling di radio. Sekarang nggak bisa kayak gitu, udah semua harus dari inisiatif dari kita sendiri as a artis harus punya inisiatif, terus habis itu kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam orang yang menguasai bidangnya masing-masing. Kalau dari album yang ini Indra Keenam, mana lagu yang paling favorit teman-teman di sini? Sama nggak? Mas Yoyo apa favoritnya? Favorit, saya suka Angku ya. Angku. Angku sama Terlanjur. Itu. Kalau Mas Rindra? Saya menanti keajaiban sama terlanjur. Mas Fadli? Ketakjuban dengan menanti keajaibannya. Mas Piyu? Kalau saya menanti keajaiban sama Angku. Mas Ari? Kau malaikatku sama terlanjur. Terlanjur. Oke, ini menarik nih. Kalau gitu saya pilih terlanjur deh, sama menanti keajaiban. Kasih teaser dikit apa? Sebelum kita iklan. Biarkan semua orang tahu kau memang kekasihku karena ku terlanjur cintai dirimu. Biarkan semua orang tahu kau memang kekasihku karena ku terlanjur cintai dirimu. Vakum itu adalah sebuah kesepakatan kita karena kita nggak menemukan titik temu. Berarti ini ada apa gitu kan? Ada apa pada saat itu kan? Kalau dipaksakan untuk jalan pasti nggak ada Pasti nggak feel-nya. ada feel-nya.